Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, untuk pertama-tama untuk memulai video kali ini kita akan mulai dengan saham yang pertama ya. Kita akan membahas ya Carun Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Ya, Cepin bila kita lihat ya, trennya masih bergerak uptrend ya, jangka menengah dia uptrend seperti ini, masih bisa dibilang uptrend. Nah, apabila kita melihat jangka pendeknya, dapat kita lihat pergerakan dari Cepin ya. Ini dia ada pergerakan, dia sideways ya, dengan resisten yang ada di 6.350. Kemudian dia memiliki support ya, yang ada di 6.125 ya. Dan tampak untuk garis uptrend bagian bawah ini cukup kuat ya untuk memantulkan pergerakan dari koreksi dari Cepin ya. Dan kali ini pun berhasil mantul ya. Nah, di sini Cepin akhirnya bergerak mantul lagi ya. Nah, di mana bulan ini hari bursa tersisa 2 hari, apakah Cepin ya 2 hari lagi bisa menembus ya resisten yang ada di 6.350. Nah, bila besok berhasil melanjutkan kenaikan dan berhasil menembus dan close di atas 6.350 ya. Cepin potensi untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 6.600 ya. Nah, berikutnya kita akan melihat volume ya. Nah, ini trennya dari bulan Juli ya, ini Juli ke Agustus terlihat tren volume masih cenderung turun ya, masih turun ya. Nah, sempat naik ya ketika dia mencoba menembus 6.350 di sini. Sempat naik, namun kemudian pergerakannya kembali turun ya, to Cepin ya. Yang dimana 2 minggu terakhir ini volume cenderung kecil ya, belum ada peningkatan. Apabila situasi seperti ini agak susah ya coba Cepin untuk naik. Nah, namun kita harapkan ke depan 2 hari ke depan Cepin volume bisa meningkat ya, sehingga bisa break dari resistennya ya. Nah, kalau dari MACD-nya dapat kita lihat tekanan jual ya sudah makin membesar di sini ya, dan sempat uji support ya. Nah, pada hari ini dapat kita lihat mulai diakumulasi kembali ya. Kita harapkan besok masih terus berlanjut ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Krakatau Steel ya. Nah, saham Krakatau Steel hari ini berhasil naik lagi ya, lanjut kenaikan ya setelah 2 hari lalu ya. 2 hari lalu Keras berhasil menembus resisten ya. Resistennya di ada 388 ya. Sempat tertembus ya 2 hari lalu dan kemarin dia koreksi dan pada hari ini dapat kembali naik ya dan ditutup di 402 dengan bid yang cukup tebal ya tadi ya. Nah, besok ya dan kita lihat nah setelah sempat beberapa hari candle crash ini keluar ya dari uptrend channel bagian bawahnya ya. Akhirnya 3 hari ini mulai masuk lagi ya di uptrend channelnya ya. Dan kemudian hari ini juga akhirnya ditarik lagi masuk dan ada chance untuk menguji resisten ya. Nah, chance-nya menguji resisten yang ada di 424 dan di 442 ya. Nah, untuk volume sendiri ya, nah ini 3 hari terakhir sudah mulai naik lagi ya. Nah, setelah volume cenderung turun di sini ya. Nah, kemudian
mulai naik kembali ya. Nah, kita tunggu besok akankah volume kembali bisa naik ya, untuk lanjut menguji resisten di 424 sampai 442. Nah, ini dapat kita lihat MACD-nya ya, dapat kita lihat 4 hari terakhir akumulasi beli makin kencang ya, makin kuat ya. Ya, kita tunggu akankah bisa golden cross ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung nanti di dalam grup membership ya, ini tanggal 5 sore ya, jam setengah 3 akan diberikan alert untuk membeli crush ya. Di sini ketika crush mulai rebound dari moving average 20-nya ya. Dan untuk ke depan, karena ini dari tanggal 5, pergerakannya baru 3 hari belakangan ini, selama itu masih kita berikan update pergerakan dari crush ya. Oke, berikutnya kita akan membahas sektor infrastruktur ya, subsektornya telekomunikasi. Nah, kita bahas Excel ya. Nah, Excel pada hari ini terlihat masih tertahan ya. Masih tertahan di resistennya yang ada di 2550 ya, setelah kemarin sempat naik ya. Nah, hari ini terlihat masih tertahan ya. Coba kita lihat tren yang ada di Excel ya. Ini pergerakannya masih coba kita lihat mulai uptrend ya. Nah, tinggal menunggu konfirmasinya ya, yaitu penembusan ke atas 2550 ya. Nah, sedangkan volumenya terlihat 2 hari ini sudah mulai naik kembali ya. Nah, setelah sempat turun ya, kita harapkan ke depan ya, untuk menembus 550 diperlukan volume yang cukup besar ya. Dan kita harapkan 2 hari lagi terakhir ini akan ada pergerakan yang cukup signifikan ya dari Excel ini ya. Nah, sedangkan dari MACD-nya ya, ini dapat kita lihat masih cukup bagus ya. Tekanan jual masih lemah ya, bisa dibilang lemah dan masih diakumulasi ya. Nanti secara trend juga bagus ya, dan keadaannya masih cukup mendukung buat Excel ya untuk dapat menguji ulang ya resisten di 2550 ini. Oke, berikutnya kita akan coba melihat saham Indosat ya, atau ISAT ya. Nah, saham Indosat dapat kita lihat setelah kemarin mencoba naik ya, mencoba rebound ya dari supportnya ya, dari support 2440. Nah, hari ini ISAT mendapat tekanan jual ya, sampai low di 2390, namun menjelang sore hari berangsur mantul sedikit ya, close di 24430 ya. Nah, kita harapkan besok ISAT bisa kembali naik ya, close di atas 440, sehingga apabila benar bisa rebound ya, naik ke atas 440 kembali, masih potensi menguji area resisten ya di 2550 juga ya, jadi sama ya, dua Excel dan Indosat ini ya. Nah, untuk volumenya sendiri ini, bentar, ini untuk Indosat, secara jangka menengah trennya masih cukup bagus ya, masih uptrend juga ya, masih uptrend dan ini sedang berkonsolidasi di atas moving average 20-nya ya. Nah, ini untuk volumenya ya, dapat kita lihat sempat naik ya ketika dia rebound ya di sini, namun turun kembali. Nah, 2 hari ini mulai mencoba naik ya, namun terganjal tekanan jual hari ini ya. Nah, kita akan tunggu besok 2 hari lagi akankah volume semakin naik atau cenderung untuk mengecil kembali ya. Nah, untuk apabila volume menurun lagi, perhatikan supportnya ya. Penutupan di bawah 440 akan kurang bagus ya buat ISAT Indosat ya. Nah, untuk MACD-nya ya, masih di area positif ya, namun sudah mulai ada tekanan jual ya pada hari ini. Nah, khususnya pada hari ini ya. Ini kurang bagus ya apabila besok tekanan jual ini terus berlanjut ya. Ini akan kurang bagus ya untuk Indosat ya. Jadi untuk besok kita akan perhatikan ya, supaya Indosat bisa kembali minimal
tutup di atas 2440. Oke, sebelum kita lanjut membahas saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti di mana salah satu fasilitasnya akan mendapatkan suatu rekomendasi ya, di mana lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan trading plan, baik yang meliputi entry plan dan juga exit plan-nya ya, dan nanti juga akan mendapatkan terus update-update dari pergerakan saham yang direkomendasikan ya. Dan juga selain itu nanti rekan-rekan juga bisa untuk meminta ya untuk chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga bisa berkonsultasi dan tanya-tanya apapun ya tentang saham ya. Nah, berikut adalah contoh-contohnya ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa hubungi ya melewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, kita akan membahas Matahari Debt Store ya atau LPPF ya. Nah ini LPPF ya. Dapat kita lihat tren yang terjadi sekarang yaitu downtrend ya. Di sini garis downtrendnya ya dapat kita lihat dengan jelas. Dimana percobaan-percobaan masih gagal ya. Nah kali ini LPPF juga kembali menguji ya keluar dari downtrendnya ya. Dan dapat kita lihat ini jangka menengah dia downtrend. Nah untuk jangka pendek ya ini sudah mulai mencoba uptrend ya untuk LPPF ya. Mulai mencoba uptrend, tinggal menunggu penembusan dari downtrend channel ya. Nah dapat kita lihat di sini ya. Kenaikan harga dari LPPF sendiri masih terhadang oleh resisten 1300 ya. Nah, masih terhadang di 1300 ya. Nah, ini membutuhkan penembusan ya. Minimal 2 candle yang penutupannya di atas dari 1300 ya. Hal ini akan memicu kenaikan ya. Potensi kenaikan dari LPPF ya menuju ke resisten berikutnya ya yang ada di 1380 ya. Nah, apabila kita perhatikan di sini ya, selain ya potensi uptrend ya, uptrend ini akan terjadi apabila LPPF bisa menembus dari 1300 dan dia membuat higher high di atas 1385 ya. Nah, ini akan terjadi uptrend. Nah, sebelum itu ini juga di LPPF ini juga muncul pola ya. Ini pola itu pola ascending triangle kecil ya. Nah, di sini sudah mulai ya. Nah, untuk volume sendiri ya dapat kita lihat ya, trennya masih cenderung turun ya. Setelah kenaikan ini di sini satu nih. Nah, dua. Nah, ini mencoba naik lagi di sini. Volume masih cenderung turun ya. Nah, kita akan tunggu volume bisa membesar dan kemudian harga akhirnya dapat mengikuti naik ya menuju ke 1385 ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat tekanan hampir tidak ada ya. Jadi tekanan yang terjadi selama konsolidasi bulan Agustus ini cukup lemah ya. Dan mulai terjadi akumulasi yang terus-menerus ya. Dan ini ke depan cukup bagus ya untuk LPPF ya. Nah, nanti kita tinggal menunggu penutupan di atas 1300 ini. Nah, terlihat di sini memang muncul tekanan jual yang cukup besar ya. Makanya kita akan tunggu. Nah, 3 hari ini pergerakan sudah mulai cukup bagus ya. Tinggal tunggu
penembusannya saja. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Bank BTN ya. Nah, dapat kita lihat bulan ini memang bulannya saham-saham sektor finance ya. Nah, ini kita akan bahas salah satunya yaitu BTN ya, Bank BBTN ya. Nah, BBTN kita lihat trennya sangat uptrend ya. Ini khususnya di jangka pendeknya ya, tapi kita lihat trennya sangat uptrend ya. 2 hari lalu BBTN berhasil menembus resisten di 1545 ya. Nah, apabila bisa bertahan ya di atas 1545 ini, BBTN masih potensi ya untuk lanjut naik ya. Untuk menutup gap yang ada di 1650 dan juga 1710. Nah, namun kita harus melihat juga bahwa kenaikan ya untuk volumenya dapat kita perhatikan ya. Nah, volume cenderung naik dan harga pun naik ya. Dan kemudian dalam beberapa hari terakhir ini ya dapat kita lihat volumenya cenderung turun ya. Harga naik, volume menurun. Nah, ini ada indikasi yang kurang begitu bagus ya terjadi di BBTN ya. Mana kenaikannya tidak diiringi dengan volume ya. Nah, ini rekan-rekan bisa yang mempunyai BBTN harus mulai hati-hati ya untuk menjaga trailing stopnya ya. Dan dapat kita lihat di sini MACD-nya ya. Nah, 2 hari ini sudah mulai muncul ya tekanan jual ya. Nah, ini harap waspada ya. Oke. Nah, bila rekan-rekan tergabung di dalam grup membership ya, ini tanggal 11 Agustus, ini mendapatkan alert ya ketika BBTN menembus resisten ya. Ini mendapatkan alert, dan ini plannya ya, untuk membeli Bank BTN di tanggal 11 ya. Nah, tanggal 11 kita mendapatkan alert untuk membeli pembelian di pagi hari di sini ya, di candle ini kita masuk ya, ketika dia menembus resisten 1365 ya di sini. Ini kita pagi sudah masuk ya. Dan kenaikan BBTN terus berlanjut ya sampai mendekati akhir bulan ini ya. Nah, jadi cukup bagus ya untuk BBTN ini ya. Oke, pembahasan saham berikutnya kita akan melihat Adaro Energi ya. Nah, Adaro Energi ini terlihat pergerakannya mulai uptrend ya. Mulai sedikit-sedikit mulai uptrend ya. Nah, dimana selama 2 minggu terakhir terlihat koreksinya ini, koreksi yang terjadi di Adaro ini tertahan oleh support di 1085 ya, dan 2 hari terakhir ya terlihat Adaro sudah mulai mencoba untuk rebound ya. Jadi tinggal menunggu konfirmasi untuk naiknya ya. Konfirmasi nanti apabila nanti Adaro bisa menembus 1135 ya dan berhasil close di atasnya ya, nanti akan memicu kenaikan Adaro untuk menguji resistennya yang ada di 1180 dan berikutnya ada resisten di 1240. Nah, untuk volumenya sendiri terlihat masih belum ada peningkatan yang signifikan ya dan cenderung datar ya. Tinggal menunggu akankah menunggu volume muncul ya. Nah, ketika ada tren volume naik ya, dan hal itu akan bisa mendorong Adaro untuk menembus dari resisten 1135. Nah, dari MACD-nya sendiri ya, dapat kita lihat tekanan jual sudah tidak terlalu besar ya, sehingga tren Adaro ya dalam jangka pendek ini bisa dibilang mulai tertahan dan mulai mencoba uptrend ya. Nah, kita menunggu resisten 135 ditembus. Nah, ini sudah juga muncul ya 2 hari terakhir ini mulai ada akumulasi ya. Nah, kita akan tunggu penembusan dari resisten tersebut ya. Oke, itu pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Nah, kita akan lanjut
untuk melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya hari ini ya. Nah, indeks IHSG kita hari ini lanjut naik ya, 0,58 dari yang sebelum di tengah hari ya, sepanjang hari ini IHSG banyak ya, gerakannya mendatar ya, ini minus tipis dan plus tipis, dan pada akhirnya semakin siang IHSG dapat menguat ya, namun terjadi tekanan kembali sampai pada akhirnya pada post trading ya, dari yang asalnya plusnya hanya 0,14% ya, dapat di post trading diangkat naik ya, dengan didorongnya BCA ya, yang asal naik 2%-an, di post trading dinaikkan menjadi 4%, sehingga otomatis IHSG pun ikut naik ya, dan ditutup di 5.371 ya. Dan ini bila kita lihat tarikan uptrendnya ya, nah dapat kita lihat ini sudah tepat ya, ini bahkan menembus dari uptrend channel dari pola rising wedge yang terjadi di IHSG ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Nah, kita akan tunggu akankah besok mulai tertahan ya di uptrend channel bagian atas ini, atau malah lanjut menguat naik ya untuk menutup gap yang ada di 5.498 ya. Kita lihat kenaikan dari IHSG dari volume cukup bagus ya, karena volume cenderung naik ya. Nah, kita tunggu aja besok ya. Jadi untuk keamanan dari IHSG sendiri yang perlu dijaga yaitu adalah support di 5278 ya. Selama masih berada di penutupan masih berada di atas 5.278, kondisi dari IHSG masih dibilang masih cukup oke ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan saham pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan ya dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.